Kalau kupingmu sudah tidak bisa mendengar, ya, mulutmu kau pakai mendengar. Kubacakan ya. Bang. Iya, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat Galatia, Bang. dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Jalan Sebab menjadi kutuk, ada bukan tertulis, terkutuk ya, Bang. terkutuk itu dengan jalan kutuk. Hei, kata arah itu apa? Halo, yang paham bahasa Indonesia. Beda dengan jalan menjadi kutuk dengan terkutuk, Bang Juma. Lah, coba apa bahasa Yunaninya? Sama enggak atau beda? Saudara Kristen ini kasihan. Iya. Kasihan banget ya, kasihan. Lanjut. Saya sedih melihat kalian ini yang jelas-jelas tertulis seperti itu masih juga kalian ingkari. Saya malah senang sama masih berputar-putar dalam kesesatan, Bang. Ya syukur kalau kau masih punya rasa senang, artinya bisa jadi kau waras nanti, nggak gila permanen kan gitu. Justru ya. Saya lagi waras. Benar nggak? Saya lagi waras dan saya sedang. Kalau kamu waras, kenapa kau menyembah makhluk terkutuk? Gitu loh. Di mana kata-kata? Kalau kamu waras, kenapa kamu? Bang, di mana? Kalau kamu waras, kenapa kau menyembah makhluk terkutuk? Tunjukkan sama saya ayatnya di mana. Saya suruh kamu baca, kamu nggak mau baca. Nggak ada. Lucu, kan saya lucu. Kamu suruh ya coba kamu baca. Coba kamu baca. Ya. Coba kamu baca. Ya. Baca. Galatia berapa, Bang? Silakan. Galatia berapa, Bang? Udah. Kau turun. Kopi kicoli di sana, kopi coli. Kau makan teh sapi dulu. Kau makan teh sapi dulu. Kau makan teh sapi campur dodol. Belum tahu dalilnya, nyangga duluan, bah. Inilah saudara-saudara Kristen ya. Inilah mereka, teman-teman. Tidak salah yang saya bilang. Mereka ini cuman modal percaya doang. Ikut-ikutan eyang. Ikut-ikutan opung. Naik ke sini nggak tahu data. Congor yang diutamakan. Kita yang nunjukin data. Habis itu ketika dia sudah mulai terasuki rasa malu, di mana tertulis? Di mana Galatia berapa? Apa sih manusia kampret ini? Harus yang tahu dulu baru menolak. Jangan menolak dulu begitu tahu dalil, mampus. Kan bikin malu. Ya, saatnya kalian pelajari Bible kalian itu. Jangan dengarkan cuma dogma gereja saja. Pelajari Bible. Bible akan mengantarkanmu keluar dari Kristen. Kalau kamu pelajari Bible dengan seksama, kau akan keluar dari agama itu. Karena agamamu bertentangan dengan ajaran Yesus di dalam Bible. Kau tahu dari mana? Dari Bible? Lebih punya cerita. Lah, kalau nggak tahu jangan sosok tahu. Justru karena saya tahu. Saya kan cuma mau menolong Anda supaya jangan tersesat. Iya kan? Jadi Yesus itu tidak mengenal Kristen. Yesus Yahudi tidak mengenal Kristen. Kalau Yesus non Yahudi, ya baru dikenal sama orang Kristen. Itu saudara. Jadi beda antara Yesus Yahudi dengan Yesus Barat. Kalau Yesus Barat itu, ya itu yang datang ke Paulus. Itu beda oknum. Begitu saudara. Jadi Anda harus pelajari baik-baik Bible Anda. Ternyata di kitab Anda itu ada dua Yesus. Yesus Yahudi dan Yesus non-Yahudi. Itu. Belajar lagi ya. Kalau Yesus Yahudi itu dia Muslim, bukan makhluk terkutuk. Ya, kabur. Kalau Yesus Barat, ya itu beda. Itu bukan Muslim itu. Berat memang teman, berat. Ya, ini ada Budi. Selamat malam Budi. Budi.
Budi. Selamat malam Budi. Wah, nggak ada suara. Otennya kebanyakan yang minta naik yang longor-longor. Di strum aja pelan-pelan, di strum. Kalau dia capek, istirahatkan lagi, ganti lagi, strum lagi yang lain. Sampainya rambut mereka gugur semuanya, jadi botak. Rontok. Ya, Mary Mark. Wah, nggak ada suara lagi. Ya, Gabriel. Kenapa Gabriel? Jangan marah-marah ya, Gabriel ya. Diskusi santai ya. Gabriel. Ya. Oke, temanya apa ini, Bang? Temanya siapa yang datang ke Paulus? Oke, selamat malam Bang Suma. Iya. Agak ngejama. Iya, mau berarti orang melasa. Oke. Jadi gini Bang Suma, saya ini nonton Edis TV lalu kemudian saya murtad. Karena Edis TV lebih dipercaya daripada Anda. Oh, saya nggak begitu cara belajar saya. Ketika ada seorang dokter mengatakan dirinya sebagai dokter, tapi tidak bisa baca simpul-simpul sandi-sandi kedokteran, itu dokter palsu. Itu. Jadi kalau ada orang mengaku paham Al-Quran tapi tidak bisa baca Quran, itu berarti dia adalah serigala nyamar domba, gitu kawan. Oke, dan itulah Anda Suma. Oh, nggak bisa dong. Pengetahuan saya lebih tinggi dari seorang pendeta. Oh, enggak. Enggak dong. Tidak. Anda saja menyebut kitab Anda dengan salah. Penyebutan kitab Anda aja salah. Karena kenapa? Karena diajarkan dari dulu suka gitu, suka nipu-nipu. Suka nipu, bukan. Iya benar dong. Kan kita mau bukan Alkitab, tapi kau sebutnya Alkitab. Kan pembohong itu namanya. Itu kan bohong namanya. Kitabmu itu gimana dengan Quranmu yang Allah itu bisa menyesatkan? Loh, di mana dalilnya Allah menyesatkan? Di mana dalilnya? Allah bisa menyesatkan, termasuk kamu disesatkan. Ya, coba kau bacakan. Yang disesatkan itu siapa? Yang disesatkan siapa yang disesatkan? Artinya apa? Bahwa Allah itu menyesatkan, bisa menyesatkan orang. Iya, menyesatkan orang yang memang sesat. Iya, pastilah. Apakah itu adalah kebenaran? Apakah itu ada? Pencipta langit dan bumi itu adalah pencipta segala-galanya. Dia yang menciptakan kesesatan, dia menciptakan kebenaran, dia menciptakan kesedihan, dia menciptakan semuanya. Saya berbicara tentang pencipta. Saya berbicara tentang Tuhan. Anda menyesatkan orang. Lah, Anda baca di dalam kitabnya orang Yahudi. Dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 45. Tunggu dulu supaya Anda tahu kan Anda menggunakan kitabnya Yahudi. Kenapa kan Anda ayat 4? Berat yang nyata semua. Berat yang nyata. Dengarkan. Di dalam kitab Musat Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Siapa Dia? Allah yang menciptakan. Siapa Dia di situ? Siapa yang menciptakan itu? Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Giliran Al-Quran paham konteks ayat itu. Membacanya pun kau tak bisa, tapi kau bawa Quran. Sama seperti Edis, tidak bisa baca Quran, bawa Quran. Sekarang saya tanya samamu, Yohanes 1 nomor 3. Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini siapa? Aku kan.
Bibelmu lebih dulu. Bibelmu lebih dulu mengaku, karena Al-Qur'anku ada di abad ke-7. Bibelmu ada di abad ke-4. Karangan Romawi. Di dalam Yohanes 1 nomor 3 dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa Dia di situ? Hei, mampus paman. Siapa Dia di situ? Siapa yang menjadikan segala sesuatu? Ayo, jawab. Ayo. Siapa yang menjadikan segala sesuatu? Ayo. Hei. Jangan kau nangis. Hei. Dengar, yang menciptakan segala sesuatu adalah Abraham, Ishak dan Yakub menurut Alkitab. Berarti dia menciptakan kejahatan. Berarti dia menciptakan kejahatan karena dia menciptakan segala sesuatu. Dengar, jangan lari kemana-mana. Surah Ibrahim ayat 4 menjelaskan Allah Subhanahu Wa Taala menyesatkan orang. Kenapa lari ke situ? Bukankah segala sesuatu itu diciptakan kemudian oleh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Oke, berarti Dia yang menciptakan segala sesuatu, termasuk menciptakan orang yang sesat. Berarti Dia menciptakan orang yang sesat. Dia juga yang menciptakan orang yang benar. Kan segala sesuatu diciptakan oleh Dia katanya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Berarti Dia yang menciptakan. Yang menciptakan segala sesuatu tadi siapa katamu? Lihat, siapa yang menciptakan segala sesuatu? Siapa? Lihat pengetahuannya Suma. Siapa yang menciptakan segala sesuatu itu siapa? Yang ada di segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia ini siapa? Lihat si Suma ini. Ayo. Dia ini siapa? Curhat aja kau. Menciptakan segala sesuatu menurut Alkitab itu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, berarti yang menciptakan orang sesat ini siapa? Yang menciptakan orang yang sesat adalah Allah Subhanahu Wa Taala siapa? Yang ada di surah Ibrahim ayat 4. Gepeng. Tadi kau sudah menjawab. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub yang menciptakan segala sesuatu. Berarti Dia yang menciptakan orang yang sesat. Lumpalah Kardoba. Berarti yang kau katakan tadi Dia yang menciptakan segala sesuatu, termasuk orang sesat. Berarti Dia yang menciptakan segala sesuatunya. Ya. Gimana nih teman-teman? Dia cuma curhat. Dia. Enggak malu. Tadi kamu sudah mengakui bahwa yang menciptakan segala sesuatu adalah Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, kenapa giliran kau bertanya tentang yang menyesatkan manusia yang sesat ini siapa yang ciptakan? Ternyata kau katakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kau sudah mengakui bahwa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kesian deh lo. Sedangkan kalau berbicara mengenai konsep ketuhanan Yesus, Anda selalu mengatakan Yesus itu Tuhan dengan mengatakan Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Berarti Yesus menjadikan segala sesuatunya. Berarti Yesus yang menciptakan setan. Yesus yang menciptakan orang sesat. Di dalam kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan permusuhan. Nah, siapa yang menciptakan permusuhan? Berat saudara-saudara. Berat. Kalian itu cuma numpang tenar menggunakan kitabnya Yahudi. Tak ada hubungannya sebenarnya kalian itu, agamamu dan orang Yahudi itu nggak ada hubungannya. Sakit kan? Sakit dong. Pilu dong. Sakit nggak? Sakit dong. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giliran menciptakan kejahatan Allah SWT, giliran menciptakan segala sesuatu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Berarti diakui ada dua Tuhan. Dompala. Ada dua Tuhan. Satu Tuhan menciptakan kejahatan, satu Tuhan menciptakan kebenaran. Memang sakit mereka ini, sakit.
Padahal Tuhan itulah yang menciptakan segala sesuatunya. Yesaya 45 nomor 7, dia yang menciptakan segala kejahatan, nasib baik, nasib buruk, dia yang ciptakan. Kemudian di dalam Yesaya 55 nomor 11, apa ini, suara apa ini ya? Kemudian di dalam Mazmur 33 nomor 9, Yohanes 1 nomor 3, dia yang menciptakan segala sesuatunya. Berarti kejahatan, keburukan, nasib malang, nasib sial, semua dia yang ciptakan. Namanya juga Tuhan Maha Pencipta. Giliran yang jahat yang ciptakan Tuhannya Islam. Kalau yang baik yang ciptakan Tuhannya Yahudi. Berarti ada dua Tuhan. Masolan generasi. Padahal di dalam kitab yang mereka ambil dari agama Yahudi, Mazmur 58 nomor 3, Tuhan sudah menetapkan kejahatan manusia dari sejak dalam rahim ibunya. Tuhan menetapkan orang sesat itu, penyesat itu sejak dari dalam kandungan. Berarti yang menyesatkan manusia dari sejak dalam kandungan itu siapa? Masolan generasi benrau lu natal lopu lu mundi. Belum cukup umur menghadapi kita orang-orang Islam ini untuk membahas Bible. Kalian itu masih anak-anak TK, itu pun anak TK yang belum bisa pipis sendiri. Masih butuh bantuan pendeta untuk pipis. Belum bisa kalian hadapi kita melalui membahas Bible, belum. Karena kami lebih paham Bible dari kalian. Kalian taunya cuma datang mendengar khotbah, didoktrin, bayar perpuluhan. Beda dengan kami, habis itu sholat tahajud tengah malam, duduk bertafakur, berzikir, habis itu baca Quran, baca kitab hikmah, habis itu tenangkan pikiran sejenak, berdoa, bangunkan anak-anak sholat tahajud, sudah itu mereka tidur lagi kembali. Habis itu kita ambil Bible, buku-buku dari barat itu, kami baca pelan-pelan. Oh, di sini titik kelemahan mereka. Oh, di sini kelemahan mereka. Oh, ternyata ini kesalahan ini. Kami belajar, Bung, kami belajar. Habis itu buka tutup lagi, bangunkan anak-anak kami sholat subuh. Habis itu kami tidur sejenak. Habis itu bangun lagi, pelajari lagi. Habis itu kami masuk ke komal-komal, didik kalian, ajarkan kalian, sadarkan kalian, supaya kalian itu jangan selalu mulu-mulu didogma, didoktrin gereja gitu. Jadi jangan ragukan ilmu kami. Kami keluar dari sini, kami ambil Bible, kami belajar. Setelah kami baca Quran, setelah kami sholat tahajud, kami buka Bible. Mulai dari kitabnya orang Yahudi kami pelajari, sampai kepada surat-suratnya Haji Yesus kami baca semua. Kami pelajari. Sedangkan kalian isi kepala hanya ampas. Apa yang ada dalam isi kepala kalian itu? Nggak ada. Cuman ditebus dosa-dosa kita begitu besar, kasih karunia dosa-dosa kita ditebus dari Nabi Adam. Kardoba. Cobalah sekali-sekali kalian untuk pelajari Bible itu, biar bisa menyeimbangkan pemahaman kami ke Bible dengan kalian itu yang sangat minim gitu loh. Bunda. Ya, kalau saya tidak salah dengar, ada kucing naik manggil saya. Bukan aku hewan. Kayak mana pula itu Om Juman nih? Om Juman, aku mau tanya, boleh tidak? Apa? Iya. Mau tanya aku, boleh tidak? 5 pertanyaan. Iya, tanyalah. Om Juma tadi kan, Om Juma tadi kan bercakap tuh kayak gitu. Nah, yang benar itu emang di dalam agamanya Om Juma itu kan Nabi kan? Bagian kencing, bagian kencing, Nabi dan Rasul. Emang gini apa bercakapnya tuh? Mau tahu? Kenapa? 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 Aku ngehargain Om Juma loh ya. Aku nggak ngeledek-ngeledek loh di sini. Kenapa adabnya seperti itu kah? Sama. Tak ada adab pun. Silang. Memang suaranya begitu, Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Janganlah kau kayak gitu. Maupun aku bertanya sama kau.
nggak tahu lah. Ya udah bertanya lah. Enggak usah cerewet kau. Kau belum cebok pun habis pipis. Udah. Jangan. Iya, cepat silakan. Bunda bantuin lah ya, bilang sama Om Juma nih. Aduh, gini Om Juma kan bercakap tadi tuh, katanya kan itu bukan Tuhan. Terus dibilasnya lagi, Om Juma bilang juga. Ya memang bukan Tuhan. Makhluk roh itu, makhluk roh yang keluar dari kubur. Iya bentar. Terus kata Om Juma kan bilangnya tuh tadi, bilang kayak mana tadi tuh? Bilang ya udah. Makhluk yang dikutuk sama Tuhan. Bukan. Iya, makhluk yang kau sembah itu makhluk yang dikutuk sama Tuhan. Bukan, dia lahir dari rahim Bunda Maria. Itu beda lagi, itu Yesusnya Yahudi itu, Yesus Yahudi. Yang saya maksud ini Yesusnya orang Barat. Nah, akhirnya itu nyambung. Apa beda bedanya menurutnya? Ya, jelaskan di bagian itu. Yesus Yahudi hanya untuk orang Yahudi. Sedangkan yang diimani oleh Kristen ini adalah Yesus yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Nah, itu. Jadi ada dua Yesus yang berbeda. Yesus Yahudi mengajarkan orang Yahudi bagaimana menjadi orang yang soleh. Sedangkan Yesusnya orang Barat ini, Yesus yang dikutuk oleh Elohim. Di mana yang dikutuk oleh Elohim itu sudah jelas-jelas adalah satanik. Itu. Makanya kalian agak lain, ya kan? Agak lain kalian itu memang. Ada yang bisa lanjut dulu sebentar, 10 menit? Oke. Iya. Lanjut Mbak. Iya. Apa Mbak? Bunda. Ini aku cakap sama siapa nih? Bertanya nih. Boleh bertanya sama siapa nih aku? Boleh silakan. Biar banyak yang bisa jawab nih Ustadz Felip, tapi di sini di Sulawesi masuk waktu sholat Isya ya. Coba pertanyaanmu apa? Ada yang banyak yang bisa jawab nih. Iya, yang tadi tuh. Tolong dilanjutkan yang katanya Om Juma tuh. Kan berbeda tuh bercakapnya tuh, berbeda dalam hal artian tapi kalau itu berbeda dengan Yesus mereka. Tapi sebelum lanjut, Mbak, kamu ini umurmu berapa? Manja kali. Berapa umurmu? Manja kali. Udah gede aku, 21. ABG. Udah 21 aku, udah besar. Jangan gitu Bunda. 21. Oke. Iyalah, aku udah besar. Manja kali ini suaramu. Boleh. Nah, emang kayak gini, emang kayak mana loh? Harus gimana? Iya. Udah, apa? Lanjutkan katanya kan Yesus anak Maria berbeda dengan Yesus palsu atau Kristus palsu, berbeda yang dilahirkan Maria dengan yang mendatangi Paulus yang notabene yang mengajarkan tentang Kristen. Itu berbedanya. Seperti itu. Berarti Yesusnya orang Katolik itu berbeda dengan orang Islam. Tapi kan yang disalib mukanya Yesus. Itu kayak mana Bunda? Yesus itu diangkat, diselamatkan. Yesus diangkat, diselamatkan. Di Ibrani 7 dengan ratap tangis dia mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya. Karena kesolehannya doanya didengarkan. Jadi menurut Bibelmu doa Yesus itu didengarkan jika dia berdoa mohon untuk diselamatkan. Oke, terima kasih udah dikasih tahu. Udah, cuman tanya itu aja. Bye-bye. Jangan turun dulu, belum ditanya. Jangan dulu turun. Aku nggak mau ditanya, aku cuma mau bertanya aja. Ini cara turun gimana? Wah, anjir. Ada tangga tuh, ada tangga di samping. Ada tangga di sampingmu itu. Coba tengok. Ada tanda kali. Ampi Kristen Muslim saudara. Ampi Kristen. Kenapa sedih kali kau disebut dirimu Kristen bang? Nah, semangat. Tat Felix, masuk diskusi. Apa judulnya nih host?
Ustaz Felix mau masuk? Masuk sebentar dulu, Mbak Bunda Rahma ya. Oh, silakan. Ya, masuk. Oke. Silakan. Bang Ampi, mau bertanya atau mau ditanya, Bang Ampi? Kalau dikasih kesempatan, saya mau bertanya dulu, baru saya ditanya. Silakan bertanya, silakan. Apakah Allah itu maha adil? Iya. Allah itu memiliki sifat kemahaan. Sifatnya transenden. Tidak, saya tidak tanya sifatnya. Saya tidak tanya sifatnya. Saya tanya apakah Allah itu maha adil? Jawab aja maha adil, udah jawab singkat aja Bang. Maha adil ya. Iya, maha adil ya, betul. Ya, di mana ayatnya di Al-Quran? Iya, ada dalam Al-Quran di situ sidga wa adala. Dia adalah zat yang maha adil. Sidla wa adala. Tunggu dulu, di mana ayatnya? Oke, sabar dulu. Karena saya cuma satu perangkat, makanya saya tenggelam dulu. Lanjut dulu Bang Handi, saya carikan dulu. Molo dulu. Iya, silakan. Ya, sambil nunggu jawabannya, Bang. Emang di Kristen Tuhannya maha adil nggak, Bang? Bang. Halo, Bang Ampi. Halo. Ya, emang di Kristen Tuhannya maha adil, Bang? Pasti maha adil. Tunjukkan ayatnya, Bang. Bang, tunjukkan ayatnya, Bang. Iya, saya cari, saya ambil dulu. Nih. Ya, di silakan. surah Al-Maidah dulu ya, kita jawab dia dulu ya. Biar wahai. Ini di jawabannya yang kutanyakan ya, sambil ditambah oleh Ustadz Felix. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Ketika menjadi saksi karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwa kepada Allah. Sungguh Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah itu adalah saksi dengan adil. Allah menjadi saksi dengan adil. Allah itu adil, doang. Masih banyak di mana tadi silakan ya. Ustaz. Di mana ya? Surah Al-Maidah ayat 8. Surah Al-Maidah ayat 8. Ada juga surah As-Sajdah, inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu yakhtalifun. Sebaik-baik hakim yang adil di yaumil akhir adalah Allah Subhanahu Rabbul Izzati Jalla Jalaluh. Dalam Al-Qur'an banyak. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah menjadi saksi dengan adil. Ini sifatnya, ini bukan Allah yang jadi adil. Oke, saya carikan lagi ya. Oke, lanjut Bunda Rahma. Ini sifatnya. Biar kita spesialkan oten-oten dulu. Adil itu kan sifat. Ya memang adil itu sifat, Asmaul Husna. Adil itu sifat, keadilan. Kamu ini gimana sih? Kamu kan mana dikatakan bahwa Allah itu adalah adil? Saya moderatorin, diam. Kalau enggak saya turunkan. Kamu kan bertanya, Muslim menjawab. Ya salah satu sifat Asmaul Husna itu Allah itu maha adil. Udah dijelaskan di beberapa di Al-Quran tadi itu. Kalau dijawab begitu, kenapa lu bilang lagi yang lain gitu? Kenapa? Kalau nggak mampu otakmu mendengarkan ya sudah. Kamu ini gimana sih? Sudah disebutkan tadi Bang Felix ya, apa itu al-adl artinya maha adil. Itu sifat. Itu jawabannya bro. Jangan membantah lah. Nah, kalau kau cari musuh jangan di sini cari saling mengedukasi. Oke, hilangkan unsur kebencianmu. Jadilah orang yang baik. Katanya ajaran kasih. Kenapa begitu? Saya kan bertanya tadi dari awal saya sudah katakan.
Ya sabar dulu. Kan sudah dijawab. Kan udah dijawab. Kecuali nggak dijawab, kan dijawab tadi. Dengar dulu, kalau ayatnya tidak ada, tidak usah begitu juga. Ya, terus mau Kan apa? dari awal saya sudah dengar. Terus kalau begitu, menurut kamu gimana? Islam ya kalau sudah begini itu biasa. Terus menurut kamu gimana? Silakan. Kau yang berpendapat deh, monggo. Silakan kau yang berpendapat. Saya kan tadi dari awal saya katakan bahwa saya tidak bertanya tentang sifatnya Allah. Saya bertanya itu Allah justru itu adil. Justru adil itu, maha adil itu salah satu sifat Allah begitu. Asmaul Husna. Kenapa? Ya itu jawabannya gitu loh, udah dijawab. Kalau berarti Allah tidak ada, cuma ada sifatnya saja. Bagaimana mungkin ada sifat kalau Allahnya nggak ada? Gimana kamu otakmu ini kebalik-balik? Ya makanya saya tanya, Allah itu dikatakan adil, bukan sifatnya. Ya Allah itu sifatnya salah satu yang maha adil, belum? Allah itu kan ada, berarti Allah itu maha adil. Mana Allah yang maha adil itu? Maksudnya ada di mana, di ayat mana? Ya udah dijelaskan tadi di beberapa ayat itu Al-Quran. Salah satu sifat juga Asmaul Husna. Ini kan bicara tentang sifat. Saya tanya Allah itu. Masih mau kelihatan besok. Keluar semua ludahku. Enaknya itu keluar semua. Keluar semua itu. Sama dahak-dahaknya. Kalau ini ada orang di depanku ini, bener-bener aku kasih kunci dokrak. Gimana nih? Bagaimana teman-teman? Puas nggak? Puas nggak tadi itu ludahku tuh? Puas nggak? Masih mau aku datang besok? Ya. Jadi susah memang ngoten otaknya. Adil itu adalah sifat, salah satu sifat. Si begawa adalah ya inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Sebaik-baik hakim yang adil adalah Allah kelak di yaumil akhir. Surah As-Sajdah. Tapi percuma kita kasih ayat orang seperti itu. Ya, cocoknya pakai ludah rohani seperti itu. Ya sumber keadilan yang maha adil itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adil yang hakiki, yang mutlak ya dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Katanya saya nggak minta sifatnya. Loh, terus apa? Bagaimana ada sifat kalau Allah nggak ada? Gimana ya orang kayak gini ya? Kok masih hidup ya? Mungkin yang dia tanya itu mungkin yang dia tanya itu dayang banget di pengimplementasiannya. Contohnya keadilan Allah. Contoh keadilan Allah itu kau kafir ingkar kepada ayat suci Al-Quran, tapi Allah masih memberi kau rezeki, masih memberi kau napas. Sama dengan kami orang Islam yang taat, yang mengimani firman-firman Allah. Itu keadilannya, kau masih diberi rezeki pun kan, kau kerja, diberi kesehatan, keadilannya kepada makhluk ciptaannya. Tinggal nanti masa penghakiman, nah kau dapat ganjarannya, keadilannya. Kok ada orang kayak gitu masih hidup ya? Semuanya diberi rezeki. Ya Oten, bagaimana ya Oten? Anda Oten itu cerdas, pakai akal, nggak mungkin menjadi keresteng menuhankan orang. Bertanya aja nggak mampu mereka, saudara. Itu ada yang naik tuh, disambut dulu. Cindy. Assalamualaikum, maaf kepencet. Oh ya nggak apa-apa Mbak. Iya. Iya minta tolong diturunin aja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa Pak, santai aja. Nasura matuku soal jidan dati.
Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku muslim, Bang, muslim. Waalaikumsalam. Salah pencetnya. Rapi banget di rumah abang itu. Kayak ada arisan, abang. Kepanasan si Willy. Ya bingung kita mau jawab, udah dikasih ayat-ayat di Al-Quran kan, tapi masih dia tanya bagaimana Allah itu adil. Enggak, dia nggak nanya sifatnya. Gimana caranya orang maha adil itu? Itulah salah satu sifat. Gimana ceritanya? Ya berarti dia sendiri nggak ngerti apa yang ditanyakan. Nah, kebanyakan oten seperti itu ndak mengerti isi pertanyaannya sendiri. Nah iyalah. Bahkan salah satu sifat Allah itu kan al-adl. Al-adl. Iya, al-adl. Al-adl. Maha adil. Maha adil. Makanya kalau pertama saya katakan transenden, berarti ya segala bentuk kemahaan ada pada Allah. Beda dengan Tuhan Kristen. Ya, serba itu kekurangan. transenden bahasa apa, Ustaz? Itu bahasa apa? Filsafat. Bahasa filsafat. Apa ya? Itulah. Transenden, imanen, transenden itu. Perasaan itu bahasa-bahasa teologi mereka. Bahasa les. Bahasa sederhananya apa? Bahasa sederhananya Ustaz selalu menyampaikan Tuhan itu transenden. Ya itu aja. Itu aja Ustaz dipakai. Karena kalau membahas Islam terus memakai istilah-istilah mereka kayak apa ya? Allah itu maha tak terlampaui. Ya, BP Muslim apa Kristen? Erik Sianturi, Muslim apa Kristen? Erik Sianturi. Erik. Loh, kabur. Ya, buat teman-teman Kristen silahkan naik ya. Yang Kristen dulu ya, yang Muslim jangan dulu, nanti jadi curhat ujung-ujungnya. Itu si Willy diblokir aja, tuh si Willy menghujat. Di transenden itu benda itu tadi yang tak terlampau, bahasa filsafat. Ya, bahasa-bahasa. Lawannya imanen. Yang biasa mereka pakai, kau dengar kan? Lawannya imanen. Bukan Imanes. Teman Imanes mah orang, imanen. Ini Willy dua Ustaz sesat. Blokir aja si Willy ini. Sakit hati dia dari kemarin. Dari semalam di kembalinya Ustaz Alif dia ini sakit hati. Penyakit hati kau bro. Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bang Handi izin tanya, Bang Handi, ada nggak dalam Bible menjelaskan tentang pertemuan antara orang Kristen dengan Allah di dunia maupun di akhirat kelak? Nggak ada kata Allah di sana. Kalau mereka ya ada, mereka akan bersama di surga menurut mereka gitu. Tapi tidak bertemu ya sama Allahnya mereka, cuma bisa bertemu dengan Yesus. Dia bertemu Yesus, bertemu Bapa lah menurut mereka. Ya, Sianturi. Selamat malam Sianturi. Guru Rumai. Selamat malam. Guru Rumai. Sianturi katanya minta naik, kenapa diem? Woi. Malam Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim apa Kristen Bang? Orang Islam kah? Siapa? Tidak, maksudnya orang Islam begitukah? Woi, panggilannya bukan Assalamualaikum dulu. Kan saya nanya ke kamu, selamat malam. Emang Islam kenapa begitu? diam terus? Emang Islam begitu? Anda Muslim apa Kristen? Muslim.
Saya Muslim. Kenapa nggak nyapa salam? Kan Anda yang naik ke sini. Seharusnya Anda yang ngomong salam. Dari tadi dipanggil selamat malam, selamat malam. Kan saya nggak tahu Anda Islam. Kayak gitu, adab Islam kayak gitu. Naik diam langsung nyalahin orang. Rusak generasi Islam kalau lu yang rusak. Meludah-ludah segala macam lah, apa segala macam lah. Lu Kristen monyet di bawah lu. Konten itu nyamar itu. Sudah saya kunjungi profilnya dia Kristen. Konten nyamar itu. Iya, saya kunjungi langsung profilnya, dia oten. Nggak percaya diri agamanya. Kacau. Percaya diri dong dengan agamamu. Allah bukan cuma adil, tapi maha adil, maha. Adil itu untuk makhluk. Kalau maha, yang memberi keadilan yaitu Sang Pencipta. Itu. Pokoknya makhluk itu nggak maha. Yang maha itu yang satu. Sama dengan kebenaran itu takaran makhluk. Tapi kalau kebenaran mutlak, ya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu sih. Kalau Oten nggak bisa bedain itu. Ini Kristen Scarpes, Muslim tidak tadabburi Bible. Kaper. Leo, Keo, selamat malam saudara Keo. Kristen, Keo. Keo? Iya. Kristen? Iya. Keo, kenapa kau malu? Keo? Iya. Kristen? Iya. Halo, cek, Oke. cek. Ya, kedengeran. Kristen bang? Iya. Oke. Silakan Ustadz. Oh, siapa Bang Handi itu siapa? Ayo. Silakan Bang, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau mau bertanya atau mau diskusi silakan. Oke, terima kasih. Saya jawab ya. Belum bertanya. Oh, belum ya. Si Berkele naik lagi. Ngapain? Nggak ada malunya, gue udah usir naik lagi. Apa yang kau tanyakan Bang Keo? Bang Keo, silakan. Topiknya kalian bicarakan. Atau mau ditanya? Ah? Bicara tentang apa? Membahas tentang apa? Tentang apa judulnya nih? Bahasa tentang apa aja Bang, misalnya tentang Tuhan. Tentang Tuhan. Nggak ngerti kayak diam kau nanti. Gue enak dengerin suara lu, bener. Gue denger suara lu langsung gue pengen muntah gitu loh. Lu turun aja. Bener. Lu di mana-mana lu begitu di room. Leo tentang apa aja, silakan. Kafir lah, kafir. Oh, kata kafir. Kalau di dalam Quran itu ditujukan kepada siapa itu? Silakan Bang Juma. Kangenin dari sini. Karena sering kita mendengar kafir gitu. Pada siapa ditujukan? Kafirun. Sabar Bang ya, Bang Leo, Bang Keo. Kafir itu Ustaz Pelik aja deh yang jelasin, Ustaz. Silakan. Kafir itu menutup diri dari kebenaran Islam, menolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kafir Bang. Silakan Gurunda. Belum ini. Kenapa noise Bang? Kamu ngecas ini HP. Sekarang bagus. Silakan.
Itu bang tadi ya secara umum gitu kafir itu menutupi kebenaran Islam, menutup, tidak menerima ajaran Islam, yaitu kafir. Kata kafir itu hanya ditemukan di Al-Quran, di kitab lain nggak ada kata kafir, itu bang. Begitu bang Leo. Kalau Anisa 150 itu bagaimana itu? Apa yang dimaksud di situ? Kenapa Anissa 150? Pip ya, tadi Ustadz Felix sudah dipersilakan, mungkin lagi sholat. Ini kalian nyimak aja di bawah ya, jangan ngatur-ngatur di atas. Nyimak kalian biar pinter, ya biar jangan sesat. Lanjut. Gak usah ngatur-ngatur yang di atas ya, netizen. Orang di atas sudah pinter. Ada moderator. Silakan. Ya apa yang Anda mau tanyakan di sana? Innallazina yakfuruna billahi. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah. Kenapa? Iya, jadi maksud kufur itu yang ya Anda lah. Enggak ada aku di situ. Di luar Islam ya pasti kufur dan kafir. Anissa 150 kan enggak seperti itu. Enggak lah, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya kan, dan bermaksud membeda-bedakan. Karena ada yang begitu kan bunyinya. Gimana? Iya. Ya gimana? Kenapa? Apa yang mau ditanyakan? Ya berarti Yahudi, pengikut Musa itu tidak kafir, benar nggak? Tidak kufur. Oke. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, kalau mengikuti ajaran Nabi Musa ya tidak kafir. Berarti Yahudi tidak kafir. Israel. Setelah ada Nabi Muhammad ya kafir. Tapi sebelum ada Nabi Muhammad, sebelum ada Al-Quran turun, ya tidak, kalau mengikuti ajarannya Nabi Musa. Begitu. Yahudi Israel itu tidak kafir. Nih Cepek, yang kafir itu yang menyembah manusia, itu yang kafir Cepek ya. Iya, gak usah ganti-ganti nama. Yang kafir Israel, itu yang nyembah manusia yang mati terkutuk di kayu salib, itu yang kafir. Ya, kalau pengikut kan Nabi Musa ya, sebelum ada Nabi Muhammad itu nggak kafir. Ya gitu. Biarin aja dimain-mainkan, yang penting dia nggak menghujat ya. Biarin aja. Kan nggak kafir Israel tadi, ternyata tidak kafir. Kan sudah saya jawab, dengerin bahasa Indonesia nih ya, pakai kuping mendengarkan. Ya. Dengerin ya. Nih. Waktu Nabi Musa alaihissalam masih ada, yang mengajarkan kaumnya, siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam, ya tidak kafir. Tapi kalau waktu itu tidak mengikuti ajaran Nabi Musa, ya kafir. Artinya menutupi ajaran Nabi Musa. Sekarang setelah ada Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, ada Al-Quran. Siapapun manusia di muka bumi ini tidak mengikuti ajaran Al-Quran, ya kafir. Paham sampai sini? Iya, itu kan Anissa 150. Paham nggak bicara saya bahasa Indonesia? Enggak lah, enggak seperti ya, itu. Kalau nggak paham ya turun. Susah kali kau karena bahasa Indonesia. Saya udah pakai bahasa Indonesia loh. Kufur itu pengingkaran terhadap Allah dan kepada nabi-nabinya, kepada rasulnya, itu kufur. Ingkar kepada Allah dan rasulnya. Kafir menutup diri. Bukan masalah dari gitu, kebenaran. Kita jawab dia nggak punya kuping, susah. Padahal jelas loh penjelasannya gitu, sangat jelas. 3 kali diulang gitu loh. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, siapa yang mengikuti ajaran Nabi Musa, ya tidak kafir. Dan yang mengingkari ajaran Nabi Musa waktu itu untuk Bani Israel, ya kafir, menutupi ajaran Nabi Musa. Habis itu ada Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang tidak mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, ya kafir. Sesudah itu ada Nabi Muhammad SAW. Ya ayuhan nas, siapapun umat manusia ini yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, tidak percaya dan tidak sahabat, ya kafir. Ini kurang bahasa Indonesia ini Bunda Ramaya. Kurang bahasa Indonesia. Cocok Bang Andi, pas.
Tapi mereka nggak denger, dia naik itu oten-oten naik nggak bawa kuping gitu loh. Dimaklumi aja bang, utusan di Bibelnya dituhankan. Itu kan otaknya yang nggak nyambung, otaknya yang nggak beres. Hamba dibilang Tuhan. Nah, inilah. Iya. Kenapa mereka begitu? Bunyi hadisnya mengatakan, silakan Ustaz. Iya. Bunyi hadisnya mengatakan wallazi nafsu Muhammadin biyadihi min hasil ummah summa yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu illa kana bin ashabin nar. Barang siapa yang aku diutus di atasnya, baik itu Yahudi, Nasrani, siapapun dia, kalau dia mengingkari, tidak mengikuti ajaran yang kubawa, maka tidak ada tempat baginya kecuali neraka jahanam, yaitu orang-orang kafir. Ya begitu. Jadi narasi Bang Handi tadi pas dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Abi Hurairah itu teman-teman. Kalau saya kan bukan ustadz, saya hanya merangkum ilmu-ilmu yang saya pelajari gitu loh Ustadz. Saya bukan ustadz, saya masih santri belajar gitu loh. Sama. Orang aja yang panggil sama saya ustadz, padahal saya lebih senang dipanggil bang. Kenapa mereka itu membahas kata kafir? Karena di terjemahan Bible itu diambil dari Al-Quran, kafir itu disalahgunakan oleh lembaga ini menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Apa di sana kafir itu konotasinya bodoh. Jadi mereka itu sudah termindset dalam pikirannya, yang dimaksud orang kafir adalah bodoh. Tapi secara makro ya memang sih masuk juga itu barang. Karena kalau pintar nggak mungkin mengingkari kan gitu. Ya bodoh itu terdiri dari beberapa faktor. Ada karena bodoh memang bodoh, ada karena bodoh karena sombong. Tahu tapi sombong, tapi masuk kategori bodoh juga. Kira-kira sih begitu. Jadi banyak istilah-istilah Al-Quran itu diambil, dimasukkan di Bible-nya itu, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dibengkokkan maksudnya. Sehingga mereka ini adalah korban daripada terjemahan. Mestinya LAI ini teman-teman ya, kalau mengambil istilah Al-Quran ya monggo saja dipakai. Saya baru saja mendengarkan bocoran dari Majelis Ulama Indonesia yang bijak banget bahwa silakan saja memakai istilah Al-Quran sebagai bentuk edukasi agar Anda selamat dunia dan akhirat. Tapi mohon jangan disalahgunakan. Setuju nggak tuh? Silakan pakai. Justru itu bentuk dakwah kita, pakai saja. Tapi LAI ini sombong, mengambil, nyolong, disalahgunakan maknanya begitu. Inilah tiap hari yang kita luruskan. Termasuk penggunaan kata Allah itu. Diambil, disalahgunakan. Korbannya banyak. Tadi barusan sore tadi, Allah itu katanya gelar. Itu. Inilah yang menjadi tugas kita semua. Ya betul.